Bismillah pejuang langit, siapa sangka saat harapan hampir pupus, takdir indah malah menjemput. Semua berubah saat ia mendekatkan diri kepada Allah, berpuasa 40 hari, dan merajut silaturahmi. Kang Asep, seorang pejuang nafkah keluarga, pernah terpuruk dalam ekonominya, usaha seret, penghasilan nol besar. Tapi alhamdulillah, sekarang beliau jadi pengusaha kayu sukses dan punya wisata alam sendiri. Bukan cuma itu pejuang langit, hasil usahanya mampu membuka wisata alam seluas 3 hektar. Dan yang paling mulia, ia berhasil memberangkatkan orang tua dan mertua ke Tanah Suci. Masya Allah. Wah, keren. Ini mah kelas internasional. Wah, bisa aja, Kang. Ternyata keindahan wisata ini bukan datang begitu saja. Ini adalah buah dari perjuangan Kang Asep. Jatuh bangun dalam menata hidupnya. Dulu, Kang Asep seorang perawat dan agen asuransi. Ia lalu memutuskan untuk keluar, mencoba berbagai usaha, tapi tak kunjung berhasil. Kondisi keluarga jadi tak menentu, kegelisahan terus menghantui hingga nyaris putus asa. Ada sebuah momen dipertemukan sama Ustadz. Jikalau memang kita mau lebih dekat ya dengan Allah, coba salah satunya ibadahnya dihusukan gitu ya. Nah, gimana apa ibadah yang bisa lebih menghusukan kita? Baik. Ya banyak ya, ada puasa, ada sholat sunnah di luar sholat fardu, betul. Nah, salah satunya statement keluar, coba kamu harus renungkan abdi Allah katanya. Kalau di Sunda itu ya, abdi itu saya. Abdi Allah itu apa? Oh ya, artinya kita pengabdi Allah kan. Siap. Nah, untuk lebih dekat lagi sebagai kita abdi Allah, coba deh kamu untuk puasa 40 hari kata Mas gitu ya. Lah kok bisa ya lama banget? Ya memang untuk mencapai spiritual atau kedekatan supaya lebih khusyuk, salah satunya itu. Kata guru ngaji saya, memang puasa termasuk amalan yang paling disukai Allah. Rasulullah SAW dalam hadisnya pun mengatakan bahwa satu-satunya amalan yang untuk Allah Subhanahu Wa Taala adalah puasa, dan Allah akan membalasnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Balasan itu nyata. Kang Asep sendiri yang merasakannya. Pintu-pintu rezeki terus terbuka lebar, bukan cuma materi, tapi juga hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya, hati Kang Asep dibukakan untuk lebih sering bersilaturahmi dengan orang tua dan mertua. Wah, alhamdulillah. Wah, ini kayaknya habis baru panen nih stroberinya, Kang. Iya, betul banget. Kok bisa tahu Mas Anop? Iya, soalnya udah pada mulai berkurang kan, tapi itu udah mulai banyak yang tumbuh lagi ya? Ada sebagian sih ya. Kan tadi kita sempat cerita-cerita dulu nih. Ya. Katanya usaha kayu ini adalah usaha dari mertua. Ya. Gimana tuh ceritanya? Akhirnya kok apakah ngomong ke mertua atau gimana? Ya, tentunya kita minta doa dan restu dan izinnya ya dari beliau, dan juga minta ilmunya gimana supaya kami juga bisa menjalankan bisnis atau usaha tersebut itu bisa ketemu jalurnya juga, bisa ketemu rezekinya. Ya, alhamdulillah kami diskusi, kami silaturahmi, dikasih izin, ya udah digaskeun Mas. Alhamdulillah. Kan usaha kayu ini dari mertua udah lama kan? Iya. Kenapa ini nggak menjadi sebuah suatu usaha bisnis yang selama ini ditekuni nih? Iya. Kenapa baru setelah tahun 2017 ya? Betul. Nah, kenapa baru dilakukan 2017? Ya, karena memang sebelumnya itu tidak ada kepikiran Mas Anov untuk ada ikut andil di keluarga bisnis pembeli mertua gitu ya. Baik. Nah, mungkin masih idealis lah ya. Saya selaku mantu, saya punya usaha, punya kegiatan, ya udah berjuang gitu ya. Cuman memang ya qadarullah dipertemukanlah dengan usaha kayu ini. Ya alhamdulillah. Sering bersilaturahmi dengan mertua, ternyata jadi jalan Allah untuk membuka mata Kang Asep dan sang istri. Mereka mulai melihat peluang yang sebelumnya terlupakan. Usaha kayu kecil-kecilan milik orang tua istri yang dulunya hanya dianggap sepele, kini jadi harapan baru. Masya Allah,
Begitu halusnya cara Allah memberi petunjuk. Saya pun teringat pesan dari guru ngaji saya yang selalu mengingatkan untuk menjalin silaturahmi, karena Rasulullah dalam hadisnya juga sudah menjelaskan manfaat yang luar biasa dari silaturahmi. Antara lain memanjangkan umur dan membuka pintu rezeki yang luas. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang diperluas rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilah al-rahim. Tapi saya dari tadi belum melihat nih, mana sih usaha kayunya di sini. Dari tadi tumbuh-tumbuhan, tempat wisata. Bisnis kayunya ada di mana sebenarnya? Siap Mas, mari kita langsung ke tempat workshop kita Mas. Nah, pejuang langit, mumpung mau lebaran, hari ini Kang Asep punya jadwal spesial mampir ke rumah mertua. Dan serunya, kita juga akan bertemu dengan istri Kang Asep. Yang pasti kewajiban harus dirutinkan Mas. Ya. Nggak boleh tinggal ya? Nggak boleh ditinggal, itu mah mutlak. Wajib. Wajib Ya. ya. Sepakat ya Mas ya? Ya, sepakat. Sepakat ya. Mungkin tambahannya, ya duhanya, ya tahajudnya, insya Allah saya pribadi itu harus dilakukan. Baik. Ya, ngajinya juga Mas. Alhamdulillah. Al-Quran tuh saya mungkin tiap tahunnya harus hatam rutin Quran. Oke. Lalu juga mungkin satu boleh Mas ya. Setiap pada sholat Jumat itu Al-Fatihah minimal 7 Mas. Setelah sholat Jumat? Iya. Oke. Al-Fatihah 7 kali Mas. Itu saya pikir ada juga keajaiban dari situ. Oh iya? Keajaibannya seperti apa nih? Ya seperti ini kan itu keajaiban Mas. Oke. Yasin wal Qur'anil Hakim. Keyakinan Kang Asep terhadap keistimewaan surah Al-Fatihah sangat kuat. Terlepas dari apakah surat Al-Fatihah memang bisa memiliki dampak yang luar biasa jika diamalkan seperti yang dilakukan Kang Asep, tapi memang, kata guru saya, surah Al-Fatihah itu disebut Nabi SAW sebagai surah yang dahsyat, agung, dan luar biasa. Rasulullah SAW berkata pada seorang sahabat, "Maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid?" Lalu beliau memegang tanganku, maka ketika kami hendak keluar, aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan, aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung dalam Al-Quran." Beliau menjawab, "Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang mulia, yang telah diberikan kepadaku." Ya ini Mas Anop. Assalamualaikum. Mas Anop, ini perkenalkan istri tercinta. Halo Teh Anop dari Jalur Langit Trans 7, salam kenal. Begitu ada postingan itu Akang sama Teteh berangkat umroh. Ya itu merupakan salah satu contoh Jalur Langit juga. Saya sama istri itu benar-benar bertekad harus berangkat. Gitu ya ke Tanah Suci. Ya. Dan alhamdulillah barokallah ya. Sebelum itu ya. Kenapa? Sebelum kita berangkat orang tua. Betul ya, kami berdua juga sebelum kami berangkat juga alhamdulillah bisa memberangkatkan orang tua kami juga Mas. Alhamdulillah. Gitu ya. Pejuang langit, hasil jeripayah, sabar, ikhtiar, dan amalan yang dilakukan karena Allah Ta'ala membuahkan hasil yang luar biasa. Mimpi memberangkatkan orang tua dan mertua ke Baitullah tercapai. Bahkan dari usaha kayu ini pula, akhirnya di tahun 2022, Kang Asep dan Teh Wina membeli tanah 3 hektar dan menciptakan kawasan wisata yang indah. Masya Allah. Kalau orang tua saya pribadi ngedoain langsung suka ditiupin ke kepala tuh. Wah, kok ubun-ubun ya? Wah, luar biasa. Saya kira anak bayi doang yang digituin. Udah gede juga ya? Masih. Iya. Wah, itu disitulah berkahnya ya. Doa orang tua, ridho orang tua adalah ridho Allah ya. Betul. Masya Allah, dengar ceritanya Akang sama Teteh, saya jadi pengen ketemu orang tua nih abis ini rasanya. Siap. Nah, orang tua Akang sama Teteh ada di sini? Ada, memang di sini mereka tinggal. Oh, boleh nggak kalau saya silaturahmi? Oh boleh banget. Boleh Ayo banget. kita kenalkan Mas Anop sama mereka. Wah, mana tahu bisa dapat doa-doa juga kan ya. Mau ditiupin juga. Wah. Pejuang langit, saya ikutan silaturahmi ke keluarga Kang Asep juga ya. Karena amalan silaturahmi itu indah,
penuh berkah, dan membuka pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Idul Fitri sudah di depan mata. Ini momen terbaik untuk merajut kembali hubungan, memperbanyak kebaikan, dan menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah.